teman-teman, kali ini bersama saya Richel Ang. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman siswa seputaran tentang penyakit malaria. Namun sebelumnya, saya akan memberikan teman-teman 3 detik untuk like video ini, subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk klik lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi tentang kesehatan dari kami. Kita mulai saja. Jadi, nyamuk merupakan penyebab penyakit, sehingga masyarakat menjadi khawatir apabila mereka terkena gigitan nyamuk. Apakah mereka akan terkena penyakit tertentu seperti malaria? Jadi saat ini kita akan membahas penyakit malaria. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Hai Kak, mau tanya, malaria dan DBD itu sama nggak sih? Oke, jadi malaria dan demam berdarah atau demam dengue sama-sama memiliki gejala yang serupa, yaitu demam. Namun, bedanya adalah penyebabnya teman-teman. Malaria itu disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dikeluarkan melalui lendir nyamuk Anopheles betina. Dan malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah dan juga ibu hamil dan kekandungannya. Sedangkan demam berdarah itu ditularkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Berbeda dengan DBD yang dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, malaria hanya dapat ditemukan di beberapa daerah tertentu saja. Dan daerah tertentu ini disebut dengan daerah endemis malaria. Dan di Indonesia sendiri, ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori daerah endemis malaria, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hai Kak, mau tanya, gejala malaria itu apa sih? Dan apakah malaria bisa kambuh atau tidak? Ya, jadi gejala malaria itu dapat muncul 1-2 minggu setelah infeksi. Dan gejala yang dapat kita temukan pada penderita malaria yang pertama adalah menggigil, kemudian diikuti dengan demam tinggi dan juga berkeringat. Ada juga beberapa gejala lain malaria, yaitu nyeri kepala, nyeri otot, mual, muntah, dan diare. Dan untuk pertanyaan apakah malaria bisa kambuh atau tidak, jawabannya adalah ya, karena ada beberapa parasit Plasmodium memiliki kemampuan untuk tinggal atau menetap di liver, sehingga berpotensi untuk kembali kambuhnya penyakit malaria. Dan kekambuhan ini bervariasi teman-teman. Paling cepat adalah 5-7 minggu hingga tahunan. Tetapi rata-rata kekambuhan ini setelah 9 bulan pasca terakhir pengobatan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak, cara mencegah malaria itu gimana? Oke, jadi untuk mencegah malaria dapat dilakukan dengan 2 metode pencegahan. Yang pertama, metode pencegahan dari luar, dan yang kedua adalah dengan cara metode dari dalam. Untuk metode dari luar, dapat dilakukan dengan cara repellent, yaitu menggunakan lotion, spray anti nyamuk, memakai pakaian yang tertutup, memasang kelambu, serta menyemprotkan insektisida pada dinding rumah. Untuk metode dari dalam, dapat menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan pencegahan malaria. Namun, obat-obatan ini tidak sepenuhnya 100% membantu teman-teman terhindar dari malaria. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kak, kepada siapa saja atau umur berapa yang dianjurkan menggunakan kelambu insektisida dan efektivitasnya bagaimana mengingat kita juga beraktivitas di luar? Jadi, prinsip dalam menggunakan kelambu insektisida itu pada semua golongan umur dan juga jenis kelamin. Namun, hal ini beresiko bagi ibu hamil dan balita. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Kak, apakah di daerah non-endemis atau endemis sedang masih perlu menggunakan kelambu? Mengingat ada kemungkinan penderita yang berpindah ke daerah non-endemis. Jadi, di daerah non-endemis tidak diperlukan menggunakan kelambu, namun dapat dilakukan juga untuk menghindar dari gigitan nyamuk lain seperti nyamuk Aedes aegypti. Sekian dulu dari jawaban dan pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk yang terakhir, saya akan memberikan beberapa tips pencegahan malaria. Yang pertama adalah konsultasikan terdahulu kepada dokter apabila teman-teman ingin berpergian ke daerah endemis malaria,
supaya pencegahan lebih efektif. Dan yang kedua adalah jika teman-teman tinggal atau baru pulang dari daerah endemis malaria dan mengalami demam tinggi, segera datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendiagnosa apakah teman-teman benar terkena malaria atau bukan. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.